wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12. Jumpa lagi dengan saya ya Bu Pri di channel saya, yaitu di channel Sri Prihati Math. Di video kali ini mari kita akan membahas tentang materi statistika bagian rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, data tunggal dan data kelompok. Nah, tentu kita masih ingat dalam pilpres ataupun pilkada yang lalu, banyak lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau istilahnya quick count ya, terkait hasil pemungutan suara. Tidak sedikit masyarakat heran bagaimana sebuah hasil pemungutan suara dari ratusan juta pemilih dapat diumumkan dalam hitungan menit setelah pelaksanaan pemungutan suara. Dalam ilmu statistika, hal ini memungkinkan karena untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan dari hasil pemungutan suara, cukup melalui sampel beberapa TPS yang diambil dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Ayo kita simak video selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sebaiknya kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan rentang antar kuartil. Yang kedua, siswa dapat menentukan simpangan kuartil. Pembahasan yang pertama adalah tentang rentang antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal. Rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nama lainnya adalah jangkauan antar kuartil atau juga hamparan, dilambangkan dengan H. Ini sama ya. Rumusnya jadi merupakan H ini adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah kali rentang antar kuartil atau setengah dari hamparan ya. Sehingga sedang nama lainnya ya, simpangan kuartil nama lainnya adalah jangkauan semi antar kuartil atau rentang semi antar kuartil, lambangnya QD. Jadi rumus QD adalah sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1, sama dengan setengah dari H. Mari kita lihat contoh soalnya ya. Diketahui di sini ada data berikut: 8, 4, 3, 7, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Tentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk kuartil data harus diurutkan dulu. Di sini ada N-nya ada 10. Datanya diurutkan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, ini data 10 kalau kita bagi 2 berarti sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Nah, ini tengah-tengahnya data ke-5 dan data ke-6 ini adalah merupakan Q2-nya. Sedangkan untuk menentukan Q1 dari 5 data yang sebelah kiri, kita ambil yang tengahnya, yaitu berarti data yang ketiga. Nah, jadi ini Q2-nya nanti sama dengan 6. Kalau di sini karena yang ditanyakan adalah tentang rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, maka tidak perlu kita cari Q2-nya, hanya kita cari Q1 dan Q3-nya. Tadi setelah yang data sebelah kiri 5 data, kita ambil tengah-tengahnya, namanya adalah Q1. Q1-nya di sini adalah 3. Lalu yang 5 sebelah kanan kita ambil tengah-tengahnya, yaitu di sini
yaitu 8, jadi Q3-nya adalah 8. Maka rentang antar kuartilnya atau hamparannya H sama dengan Q3 dikurangi Q1, yaitu 8 dikurangi 3, itu adalah sama dengan 5. Ya, kemudian untuk simpangan kuartilnya atau QD-nya, QD itu kan sama dengan setengah H. Jadi sama dengan setengah dari 5. Itu adalah sama dengan 5/2 atau 2,5. Nah, mudah kan ya untuk menentukan rentang antar kuartil, simpangan kuartil, data tunggal. Kita mengingat lagi materi tentang kuartil di video sebelumnya. Oke, masih semangat ya? Nah, contoh yang kedua, diketahui data ini. Nah, kita akan menentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Datanya ada 9, kalau tadi ada 10, data genap, sekarang data ganjil. Kita urutkan datanya, yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 12. Data ada 9, kalau kita bagi 2, sebelah kiri 4, sebelah kanan 4, tengah-tengahnya ini adalah merupakan Q2-nya, yaitu 4. Kemudian yang 4 sebelah kiri, kita cari tengahnya, yaitu di antara ini ya, tentu saja, yaitu ini Q2, kemudian ini adalah Q1-nya. Q1-nya berarti di antara 2 dan 3. Jadi Q1-nya adalah 2 tambah 3 dibagi 2, yaitu 2,5. Lalu Q3-nya ini adalah di sini ya, ini 4 data sebelah kanan kita bagi 2, berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 adalah 7,5. Jadi Q1 2,5, Q3-nya adalah 7,5. Nah, sekarang kita cari jangkauan antar kuartilnya, kita hitung ya. Jangkauan antar kuartil atau hamparannya adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1, jadi 7,5 dikurangi 2,5 itu adalah sama dengan 5. Nah, berikutnya yang B, kita akan menentukan jangkauan semi antar kuartil atau QD-nya, itu sama dengan setengah H, berarti sama dengan setengah kali 5, yaitu berapa? Oke, yaitu 5/2 atau 2,5. Sangat mudah ya anak-anakku. Tetap semangat, mari kita lanjutkan untuk data tunggal yang berfrekuensi. Tentukan hamparan dari data berikut. Nah, untuk data tunggal berfrekuensi, kita perlu menambahkan baris frekuensi kumulatif kurang dari dengan menjumlah-jumlahkan frekuensinya. Ini berarti berapa? Oke, pertama adalah 2, lalu 2 tambah 5 adalah 7, kemudian ditambah 8, 15, ditambah 8 lagi 2, 3, lalu 2, 9, ditambah 1 adalah 30, betul. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan mencari Q1 dan Q3. Ada 30 data ya, kita bagi 2, berarti sebelah kiri 15, sebelah kanan 15. Jadi sebelah kiri adalah X1 sampai X15, sebelah kanan adalah X16 sampai X30. Nah, yang sebelah kiri akan kita cari tengahnya, yaitu Q1-nya antara data ke-1 sampai ke-15, maka tengah-tengahnya kalau dibagi 2 ya, sebelah kiri 7, sebelah kanan 7, maka tengah-tengahnya adalah X8 ya. Jadi Q1-nya nanti adalah X ke-8 atau data urutan ke-8. Sedangkan Q3-nya dari 1 ke 8 nambah 7, maka dari 16 ditambah 7 adalah X23. Ini merupakan
Q3-nya. Jadi Q1-nya itu adalah X ke-8 atau data ke-8 itu adalah di sini ya. Berarti X ke-8-nya adalah 7. Lalu Q3-nya adalah X atau data urutan ke-23. Berapa? Ya, yaitu 8. Jadi kita bisa menentukan nilai hamparannya yaitu sama dengan Q3 dikurangi Q1, berarti sama dengan 8 dikurangi 7 adalah sama dengan 1. Oke, jadi ketemulah didapat hamparannya adalah sama dengan 1. Contoh yang keempat, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Di sini caranya sama, kita tentukan frekuensi kumulatifnya, jumlahnya yaitu sini 2, kemudian 7, lalu berapa? 8. 7 tambah 8 15 ditambah 8 adalah 23, ditambah 6 berapa? 29, ditambah 2 adalah 31. Kalau contoh 3 ini tadi N-nya genap 30, yang ini saya buat N-nya ganjil 31 ya. Data ada 31, kita bagi 2 dari X1 ke X31, tengah-tengahnya adalah kalau 30 15 berarti tengah-tengahnya adalah X ke 16 ya. Jadi sebelah kiri adalah X1 sampai X15, tengah-tengahnya X16, sebelah kanan adalah X17 sampai X31. Kita akan cari Q1 dan Q3-nya. Q1 itu berarti tengah-tengah dari X1 sampai X15. 15 data bagi 2, sebelah kiri 7, sebelah kanan 7. Tengah-tengahnya adalah X ke-8. Jadi X ke-8 nanti ini adalah merupakan Q1-nya. Lalu Q3-nya berarti dari 1 ke 8 tambah 7, maka dari X17, 17 tambah 7 adalah X24. Ini merupakan Q3-nya. Oke, masih semangat ya? Mantap kan ya? Nah, jadi Q1-nya adalah X8. X8 kita cari di sini. Nah, X-nya adalah ini 7. Lalu Q3-nya itu adalah X ke atau data urutan ke-24, berarti di sini yaitu X-nya adalah 9. Jadi Q3-nya 9. Maka di sini ditanyakan simpangan kuartil atau QD. QD itu adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Berarti setengah dari 9 dikurangi 7, yaitu setengah yaitu sama dengan 1. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas tentang rentang antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data kelompok. Contoh soal data kelompok yang seperti ini, ada data, diketahui data ini, kemudian kita diminta untuk menentukan rentang kuartil dan simpangan kuartil. Ini rentang antar kuartil ya. Pertanyaan pertama yaitu H, Q3 dikurangi Q1, berarti pertama kita akan mencari Q1 dulu untuk data kelompok. Seperti pada waktu pembahasan tentang kuartil, maka kita buat kolom untuk frekuensi kumulatif kurang darinya. Di sini kita isi ya. Pertama berapa? 1. Oke, setelah 1 tambah 4 yaitu 5, ditambah berapa? 8 yaitu 13, ditambah 14 yaitu 27, ditambah 10 adalah 37, ditambah 3 adalah 40. Jadi ini banyaknya data atau N-nya itu atau sigma F-nya adalah 40. Mencari Q1 pertama, kita menentukan dulu letak kelas Q1. Letak kelas Q1 adalah terletak di X ke 1/4 ya, 1/4 kali N-nya yaitu 40.
yaitu E ke 10. Di mana tuh letak E ke 10? Yaitu di sini ya, di sini. Oke, kita tandai di sini. Nah, jadi di sini letaknya kelasnya. Berarti kalau kita masukkan ke rumusnya bahwa untuk data kelompok rumus KI masih ingat ya, yaitu sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan I per 4 per I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau kelas KI dibagi F kali P. Nah, ini kita akan mencari Q1 ya. Tapi bawahnya pada kelas ini adalah 59,5, lalu ini ditambah dengan ininya tadi hasilnya 10, ditambah 10 dikurangi FK kurang darinya ini adalah 5 dibagi 8 kali P-nya adalah 10. Oke. Jadi kalau kita hitung ini 10 dikurangi 5 adalah 5 per 8 kali 10 hasilnya 6,25 ditambah 59,5 hasilnya sama dengan 65,75. Ini adalah Q1. Selanjutnya mari kita hitung Q3-nya. Masih menggunakan tadi tabelnya ya, kita tulis FK kurang darinya, lalu kita tentukan letaknya ya. Letak kelas Q3 berarti E ke 3 per 4 dari 40 ini, yaitu E ke 30. Letaknya di kelas ini ya. Nah, 30 ini di kelas ini. Rumus KI ini kita akan mencari Q3. TB-nya, tepi bawahnya adalah 79,5 ditambah ini tadi hasilnya 30 dikurangi FK-nya ini 27 dibagi F-nya adalah 10 kali P-nya adalah 10. 10 bagi 10 1, 30 dikurangi 27 adalah 3, jadi ini 3 ditambah 79,5, hasil Q3-nya adalah 82,5. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaannya bahwa tadi ketemunya Q1-nya 65,75 dan Q3-nya 82,5. Jawab pertanyaan pertama adalah rentang antar kuartil atau H, yaitu Q3 dikurangi Q1 berarti 82,5 dikurangi 65,75, hasilnya adalah 16,75. Sedangkan jawaban pertanyaan B yaitu simpangan kuartil atau QD adalah setengahnya dari H, setengah dari 16,75 itu adalah sama dengan 8,375, bisa dibulatkan jadi 8,38. Oke, contoh tipe soal yang lain adalah tentang ini ya, misalnya diketahui histogram ya, kita ditanya rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, maka kita buat tabelnya. Semangat ya, yuk kita buat tabelnya. Masih ingat pada waktu penyajian data ya, untuk histogram ini bisa kita buat tabelnya dari ini, tapi bawah tepi atas ini, yang ini menjadi 3 ya, kemudian 3, 12, 13, 22, 23, 32, 33, 42, 43, 52, 53 sama dengan 62. Frekuensinya di sini adalah 5, kemudian yang kelas kedua 10, kelas ketiga 20, kelas keempat adalah 30, kelas kelima 25, dan kelas terakhir adalah F-nya 10. Setelah kita buat tabel, kita mencari Q1 dan Q3-nya, caranya sama seperti sebelumnya. Kita tulis FK-nya dulu, frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 5 ditambah 10 yaitu 15 ditambah 20 yaitu 35 ditambah 30 adalah
65 ditambah 25 90 ditambah 10 adalah 100. Nah, ini adalah tabel lengkapnya. Selanjutnya kita tentukan letak kelasnya dulu. Letak kelas Q1 adalah E ke 1/4 dari 100, yaitu E ke 25. E ke 25 letaknya di sini. Maka kita masukkan ke rumusnya bahwa Q1 TB-nya adalah 22,5 ditambah ini tadi ketemunya 25 dikurangi FK kurang darinya adalah 15, F-nya adalah 20, B-nya adalah 10. Selanjutnya 25 dikurangi 15 adalah 10 per 20 kali 10 itu adalah 5 ditambah 22,5. Jadi hasil Q1 nya adalah 27,5. Selanjutnya kita cari Q3 nya ya. Cari Q3 nya tadi tabelnya ini. Nah, letak kelas Q3 adalah E ke 3/4 dari 100 adalah E ke 75. Letaknya di sini 75. Kita masukkan ke rumusnya. Kita cari Q3 nya. Q3 berarti kalau kelasnya di sini TB-nya adalah 42,5 ditambah ini tadi 75 dikurangi FK-nya kurang darinya 65 dibagi F-nya adalah 25 kali P-nya ini adalah 10. Mari kita hitung. 75 dikurangi 65 10 dibagi 25 lalu dikalikan 10 hasilnya adalah 4 ditambah 42,5 adalah 46,5. Ini adalah Q3 nya. Oke, lalu kita tulis tadi Q1 hasilnya 27,5, Q3 46,5. Maka rentang antar kuartilnya atau hanya adalah Q3 dikurangi Q1 yaitu 46,5 dikurangi 27,5 hasilnya adalah 19. Nah, sekarang pertanyaan yang B yaitu mencari simpangan kuartil atau QD. QD sama dengan setengah H, berarti setengah dari 19 yaitu 9,5. Nah, oke, jadi demikian untuk yang contoh histogram ya. Jadi kita buat tabelnya dulu lalu kita dari Q1 Q3 baru ke hamparan dan QD-nya simpangan kuartil. Terus semangat ya untuk berikutnya yang tipe soal yang ketiga. Ini adalah misalnya bentuknya adalah oktav positif seperti ini. Kita akan mencari rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Kita buat tabelnya ya sama seperti tadi. Dari oktav ini bisa kita buat tabel seperti ini. Jadi 33 kelasnya, batas bawah batas atasnya adalah 33 sampai 37, 38 sampai 42, 43 sampai 47, 48 sampai 52, 53 sampai 57, 58 sampai 62. F-nya ini karena ini oktav berarti ini adalah FK-nya. Berarti F-nya ini tambah-tambahnya ya. Pertama adalah 2, lalu ini adalah nambah ke sini itu 6 nambahnya. Ke sini nambahnya adalah 17, lalu ke atasnya ini nambah 11, lalu ke sini nambah 9, ke sini adalah nambah 5. Jadi ini adalah F-nya. Nah, sekarang kita akan mencari Q1-nya. Kita tentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu pertama adalah 2. Betul. Lalu selanjutnya 2 tambah 6 adalah 8 tambah berapa? Oke ya, tambah 17, 25 ditambah 11 itu adalah 36, lalu ditambah 9 itu adalah 45, ditambah 5 adalah 50. Jadi banyaknya datanya ada 50. Nah, untuk menentukan Q1
kita tentukan letak kelas Q1 yaitu E ke 1/4 dari 50, itu adalah E ke 12,5. Di mana letaknya? Iya, di sini. Oke, kita kasih tanda di sini. Kita masukkan ke rumusnya. Lalu kita tentukan Q1-nya. Jadi pada saat di kelas ini TB-nya itu adalah 42,5 ditambah ini tadi 12,5 dikurangi dengan ini sebelumnya FK-nya itu adalah 8 dibagi dengan 17 kali P-nya adalah 5, P-nya di sini ya. 12,5 dikurangi 8 adalah 4,5 dibagi 17 kali 5 hasilnya 1,32 ditambahkan 42,5 hasilnya adalah 43,82. Ini adalah Q1-nya. Oke Mas, semangat ya. Lalu yang Q3-nya, untuk Q3-nya ini FK-nya masih sama. Kita tentukan pertama tentu saja letak kelasnya, yaitu letak kelas Q3 adalah di E ke 3/4 dari 50, berarti E ke 37,5. Letaknya di mana? Iya, di sini ya, di sini. Kita kasih tanda di sini. Masukkan ke rumusnya Q3, berarti di sini TB-nya adalah 52,5 ditambah ini tadi 37,5 dikurangi FK-nya adalah 36 dibagi F-nya adalah 9 kali P-nya adalah 5. Oke, 37,5 dikurangi 36 adalah 1,5 dibagi 9 kali 5 hasilnya adalah 0,83 ditambah 52,5 hasilnya adalah 53,33. Ini adalah Q3-nya. Jadi kita tulis di sini tadi Q1 ketemunya adalah 43,82, lalu Q3-nya 53,33. Nah, selanjutnya kita tentukan rentang antar kuartilnya atau hanya, yaitu Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi ketemu 53,33 dikurangi Q1-nya adalah 43,82 hasilnya adalah 9,51. Ini adalah hamparannya atau rentang antar kuartilnya. Berarti untuk menentukan QD-nya atau simpangan kuartilnya adalah setengah dari H, yaitu setengah dari 9,57 hasilnya adalah 4,755 atau dibulatkan jadi 4,76. Bagaimana, paham ya? Nah, bisa diulang-ulang videonya kalau belum paham. Nah, supaya lebih paham lagi, anak-anak bisa melanjutkan dengan mengerjakan soal latihan berikut. Oke, demikian pembahasan kita tentang rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Semoga mudah dipahami dan tentu saja semoga bermanfaat ya. Apabila masih mengalami kesulitan ya, silakan diulang-ulang kembali videonya. Semoga menjadi lebih paham dan lebih dimengerti ya. Jangan lupa kalau bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di share, kemudian jangan lupa subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.